Pendidikan Islam di Indonesia telah lama diwarnai oleh keberadaan pondok pesantren yang menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan karakter dan pengetahuan agama generasi muda. Tradisi ini telah berkembang berlangsung selama berabad-abad, dengan pondok pesantren memainkan peran sentral dalam mentransmisikan ilmu agama serta mentransformasikan peradaban santri. Namun, seiring dengan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, beberapa pondok pesantren mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dengan mengintegrasikan ilmu agama dan budaya dalam kurikulum mereka. Pendekatan ini berbeda dari pondok pesantren pada umumnya yang cenderung fokus pada pengajaran agama secara eksklusif. Dengan mencampurkan elemen budaya lokal ke dalam pendidikan agama, pondok pesantren ini menawarkan model pendidikan yang kontekstual dan relevan bagi masyarakat setempat. Dengan menyuguhkan kembali local wisdom agar tidak menjadi fosil, tetapi menjadi trigger untuk menjadi manusia yang kafah, yang secara sadar diri, sadar sejarah, dan peradaban untuk keilmuan generasi selanjutnya dengan gaya mereka. Penggabungan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar santri, tetapi juga berfungsi membawa kemanfaatan dan kemaslahatan umat, terutama masyarakat sekitar pondok, dengan kata lain melestarikan, bukan memuseumkan sesuatu. Video dokumenter ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pondok pesantren yang mengharmonisasikan ilmu agama dan budaya agar tidak menjadi distorsi yang meresahkan, menelaah latar belakang, motivasi, dan implikasi dari pendekatan tersebut. Dengan memahami bagaimana integrasi ini dijalankan dan dampaknya terhadap santri serta masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang terus bertumbuh dalam perkembangan pendidikan Islam dan kebudayaan Islam, baik secara internal dan eksternal, dalam arti kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Nama asli saya Ahans Mahabi, lahir di Jombang pada tahun 1983. Terus selama pendidikan dasar saya di Jombang, di sebuah MI, sekaligus pernah ngalong di tambak beras juga. Terus kemudian SMP saya ke pondok pesantren di Nganjuk dan di Kertosono, di Al Barokah, kemudian di Singkal Anyar. Setelah kemudian S1-nya ada di UIN Malang, BSA pada tahun 2002. Kemudian S2-nya di CRCS, itu lintas agama dan budaya di UGM, dan mengambil konsentrasi sastra Arab di Prodi Kajian Timur Tengah. Latar belakang berdirinya pondok pesantren ini, Honocoroko ini, yang melatar belakangi adalah, yang memprakarsai berdirinya adalah Bapak Harmoko almarhum. Karena niat beliau ingin mempunyai pondok pesantren untuk umat yang mungkin menurut pikiran beliau beda dari yang lain. Karena saya selaku orang yang diamanahi, ditunjuk oleh beliau dengan perantara almarhum Pak Yai saya, Pak Rosidin Ali Said. Artinya saya ke sini, ini sudah pondasi. Di pondasi ya belum berdiri pondoknya. Pondasi sekitar tahun 2010 pas puasa itu. Saya ke sini masih di Jogja, belum selesai itu kuliahnya. Maka saya jadwalkan seminggu di sini, seminggu di Jogja, terus sampai pondok ini jadi. Saya pindah ke sini sembari ngobrol dengan Pak Harmoko. Belum ada aktivitas pondok pesantrennya. Kita ngobrol dari mulai nama, konsepnya, visi misinya, bagaimana, namanya juga apa.
Akhirnya dari obrolan kami, Pak Harmoko yang notabene seorang muslim dan dilatar belakangi dengan budaya Jawa, kejawen kalau orang bilang. Kemudian saya yang latar belakang pondok pesantren, pada sebuah percakapan akhirnya kita membuahkan sebuah visi dan misi. Nah, garis besar visinya adalah bagaimana tercipta sebuah ladang dakwah melalui pondok pesantren yang itu melalui media budaya. Saya dan Pak Widodo Wilis itu murak-marik, wirawiri, sana sini, ya yang ke kantor Kemenang, kantor perizinan dan sebagainya. Nah, pada akhirnya membuahkan hasil pondok ini diizinkan untuk berdiri. Ini demi kemaslahatan bersama dan demi kemaksimalan kita berjuang di pondok ini. Saya pernah bilang kepada Pak Harmoko, Pak, kami minta pondok pesantren ini diwakafkan. Dan saya agak sedikit ngancam waktu itu, kalau tidak diwakafkan saya pulang, Pak. Alhamdulillah Pak Harmoko dengan hati yang ikhlas mewakafkan seluruh tanah pondok pesantren ini. Dengan itu insya Allah terbuka semuanya, kita pun ikhlas di sini, lebih maksimal dakwahnya. Ya meskipun kita merangkak dari nol, karena sebelum diwakafkan Pak Harmoko mensuplai semua dana operasional. Ketika diwakafkan kita merangkak dari nol, nah, tidak ada suplai dana sepeser pun waktu itu. Maka pada tahun 2012 bulannya Februari kalau nggak salah, bulan Februari tanggalnya 27 itu kita resmikan, itu kita laksanakan peresmian pondok pesantren Wonocoroko yang saat itu dihadiri oleh beberapa tokoh nasional termasuk Pak Harmoko sendiri, kemudian ada almarhum Bapak Slamet Effendi Yusuf, kemudian ada Bapak Adi Sasono, saat itu beliau menjabat salah satu pembesar tokoh Muhammadiyah ya, dan Pak Slamet Effendi Yusuf menjabat Ketua Umum PBNU waktu itu. Kita mewadahi semuanya. Kemudian dihadiri oleh Bapak Bupati Wonogiri saat itu Bapak Danar Rahmanto. Setelah itu dengan berbagai suguhan kami termasuk gamelan, wayang dan sebagainya, dengan gedung yang sudah jadi beberapa, akhirnya pondok pesantren ini diresmikan pada tahun 2012 pada bulan Februari tanggal 27. Ya banyak yang bertanya-tanya, pondok kok namanya Wonocoroko, kenapa enggak Al-Kafirun dan Al-Munafikun? Dari obrolan panjang kita, Pak Harmoko menawarkan sebuah nama Wonocoroko. Saya pun kaget, loh, masuk jenenge Wonocoroko, enggak al-al tadi itu. Dari obrolan kami itu Pak Harmoko menawarkan nama dan saya menawarkan konsep. Oke, saya sepakat dengan nama karena apal arti sebuah nama. Yang penting kan tujuan kita baik. Cuma saya belum tahu waktu itu. Dan saya menawarkan konsep belajar dari Sunan Kalijogo. Nah, ketemu akhirnya nama beliau dengan konsep kita, konsep saya waktu itu. Kemudian saya ingin tahu kenapa Pak Harmoko kok menamakan Wonocoroko. Nah, saya tidak langsung tanya sih. Saya cari-cari, ternyata Wonocoroko banyak filosofinya. Banyak sekali, bahkan nggak cukup satu kita ngomong. Dari mulai ho, no, co, ro, ko, bahkan masing-masing kata itu punya makna tersendiri. Cuma saya tidak ambil pusing ya, karena saya juga punya makna sendiri. Dan saya cukup ambil dari kata dasar hono, itu artinya ono, ada. Coroko atau caroko, itu artinya utusan. Maka kalau kita gabung katanya menjadi ada utusan. Nah ini yang kemudian menjadi wasilah atau perantara kita memasukkan pendidikan agama Islam. Ada utusan. Kalau kita ngomong siapa sih utusan itu? Ya kita sendiri. Kok enggak nabi? Enggak kan, nabi sudah enggak ada. Ini mencakup firman Allah, khalifatun fil ardi. Khalifatun fil ardi itu ya utusan itu.
Jadi kita adalah utusannya Allah, siapapun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka dari itu ini enggak main-main. Jadi bukan hanya pendidikan secara jasmani atau zahir, tapi pendidikan batin juga masuk ketika kita ngomong hono coro. Karena ketika mengakui sebagai khalifatun fil ardi, coroko, maka dia harus menanggung semua konsekuensi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, yakni apa namanya kemarin itu, ulul albab. Ulul albab, yang mana ketika seorang ulul albab itu dia duduk, dia ingat Allah, dia berbaring pun ingat Allah, dia berjalan pun ingat Allah. Jadi waktu itu saya minta terjemahan Hono Coroko, diterjemahkan ke bahasa Mandarin, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan saya akan ikut andil di bahasa Arab. Kemudian di bahasa Inggris muncullah there was an ambassador waktu itu. There was an ambassador. Kalau Koreanya saya lupa, bahasa Mandarinnya saya lupa. Terus Arabnya ya saya al-bi'thah. Al-bi'thah itu saya ambil dari kata dasar ba'atha ya ba'athu, yang artinya utusan. Nah, waktu saya mau bikin arisalah dan sebagainya, tapi enggak cocok. Arisalah itu lebih cocoknya ya Nabi Muhammad. Jadi ini al-bi'thah itu kan semua orang adalah utusannya Allah. Maka al-bi'thah ini diserap daripada terjemahan dari kata hono coroko, atau tepatnya corokonya itu, carokonya. Nah, ini penting juga karena waktu itu Pak Harmoko memang tidak punya wawasan di situ. Intinya beliau memang mendirikan pondok yang nguri-nguri budaya. Kenapa kok kita harus mengharmonisasi antara agama dengan budaya? Ini penting untuk kita ketahui, karena hari ini budayawan itu acuh dengan agama, dan sebaliknya agamawan acuh dengan budaya. Nah, mungkin nggak semua orang. Nah, di situ kita ingin ikut andil meskipun sedikit, ikut andil bagaimana seorang budayawan itu bisa ngopi bareng dengan seorang agamawan. Yang dalam arti seorang agamawan tidak boleh acuh dengan budaya, dan sebaliknya budayawan pun tidak boleh acuh dengan budaya, dengan agama. Budayawan tidak boleh acuh dengan budaya, agamawan tidak boleh acuh dengan budaya. Maka harapan kami budayawan dan agamawan dia ngopi jadi satu, tawa bareng, ngambil hikmah bareng. Akhirnya timbullah silaturahim yang menjaga satu sama lain. Kita dan mereka saling bungkus, antara agamawan dengan budayawan saling membungkus satu sama lain. Sebagaimana Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan iman atau percaya kepada Tuhan sebelum dia mencintai sesamanya seperti ia mencintai diri sendiri. Itu yang kami harapkan. Budayawan mencintai agamawan sebagaimana dia mencintai dia sendiri. Budayawan mencintai agama seperti ia mencintai budaya. Agamawan mencintai budaya seperti ia mencintai agama. Jadi penanaman itu bukan kemudian teori yang harus seperti itu, tidak. Kami lebih menanamkan impact daripada keilmuan tersebut untuk anak-anak khususnya. Kalau anak-anak disuruh teori ulul albab dan sudah nggak mungkin. Jadi anak-anak itu menjadi impact teori yang kita bangun, konsep yang kita bangun sama-sama. Jadi ilmu intisari kalau orang dulu bilang. Yang ingin kami sampaikan ini menjadi tujuan utama kenapa kami mempertahankan konsep pondok pesantren Hono Coroko ini. Kami ingin seluruh santri dan masyarakat yang ada di sekitar wilayah pondok pesantren betul-betul mempunyai jiwa hubbul waton. Tidak masalah itu minal iman atau enggak, yang penting hubbul waton, cinta kepada tanah air. Nah, cinta kepada tanah air
ini merupakan klimaks dari perjalanan hidup seseorang manusia di dunia. Karena apa? Hanya dengan cinta kita bisa berjalan di muka bumi ini sebagai khalifah fil ardi. Seorang khalifah, pemimpin, harus mempunyai jiwa yang penuh dengan cinta. Dengan cinta kita bisa bijaksana. Dan kalau seorang pemimpin yang bijaksana, maka mau tidak mau, insya Allah akan diberikan keleluasaan dan kekuatan untuk kemudian memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Harapan kami adalah suatu saat semua orang akan merasakan betapa pentingnya kita berjalan di muka bumi ini atas nama cinta dan ridho Allah Subhanahu. Maka konsep yang kami tawarkan tadi yang sudah kami sebutkan pada akhirnya menjadi hubbul waton, cinta kepada tanah air. Nah, kemudian saya mengambil konsepnya Mbah Wahab Hasbullah, satu pendiri Nahdlatul Ulama dan sesepuhnya Pondok Pesantren Tambak Beras itu. Beliau bilang, al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau disimpulkan, al-muhafadzatu alal qadimis sholeh adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga apa yang sudah diciptakan oleh orang-orang sebelum kita, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, yang dengan keikhlasan mereka mengenalkan agama, mengenalkan budaya, yang intinya semua agar bercinta masyarakat. Itu diselamatkan alal qadimi soleh, yang memang betul-betul soleh, baik untuk kita pertahankan. Kemudian jangan hanya diam. Kalau hanya diam, maka yang kita pertahankan menjadi fosil itu, dimuseumkan saja, tidak akan berkembang. Nah, tugas kita adalah wal akhdhu bil jadidil aslah. Akhdhu bil jadidil aslah di sini disimpulkan kita harus berani mengambil dan menciptakan something yang lain yang lebih baik dari yang sudah diciptakan oleh para sesepuh kita. Di situ nanti kita akan menjadi seorang transformer, tepatnya adalah transformasi peradaban. Dan percayalah, kebahagiaan yang kamu inginkan itu dibalas oleh Allah, bahkan lebih, karena kita membahagiakan orang lain. Man satara musliman satarahullah dan sebagainya itu. Saya kira itu. Dan memang butuh kita menembus apapun yang mungkin menjadi penghalang buat kita, baik secara budaya, agama, status sosial, ekonomi dan sebagainya. Gas lospol. Ya, perkenalkan, saya nama Widodo, nama tua. Karena orang Jawa itu punya nama muda, nama tua, nama sepuh. Nama kecil Ibu Widodo, nama tuanya, nama sepuhnya Widodo Wilis Prabowo. Orang tua ngasih nama itu. Kemudian di Wonocoroko, di bumi Al-Bisah Wonocoroko, saya sebagai pembina yayasan. Selain itu juga di MI, FA, juga di Kimia, yang mengajar seni, tentang seni budaya. Ada kerawitan, ada tari, ada pedalangan. Ada tari sedikit, tapi yang banyak kerawitan sama pedalangan tentang budayanya. Di seharian saya sebagai seniman dalang juga. Ya, secara berdirinya itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan yang dari tempat saya dari Perancis. Awalnya saya punya teman dari Perancis itu laki-laki, namanya Mas Jacques François. Itu teman sejak saya kecil. Saya kecil 10 tahun sudah jalan, terus mereka datang
entah dari mana tadinya, pokoknya lihat bayangan saya terus bincang-bincang sama saya terus sampai beberapa saat tidak ketemu. Setelah saya sekolah SMKI Solo itu kok bareng di dalam bis itu. Saya masih ingat wajahnya itu, Mas Jeb ya. Oh iya, siapa ya? Ya itu yang dulu Mas Jeb lihat kampus saya ketemu. Oh iya. Jadi bersama di Solo. Ya lama-lama mereka bekerja di kedutaan besar Indonesia di Perancis. Ya termasuk sampai ke rumahnya Pak Harmoko, mantan menteri Pak Harmoko almarhum. Itu saya dijebak, enggak tahu kalau diajak sana kan. Main ambil taksi terus Jakarta itu ke situ. Mas sopo kok mobil akeh men. Ya kira itu dealer atau apa gitu. Udah kamu duduk sini dulu. Enggak tahu no Pak Moko keluar. Tapi masih gagah. Moko yang gagah. Situ bincang-bincang, kenalan wis. Kenalan, jak ngopi. Keluar wis. Sebab itu ninggalin saya. Terus saya kan ada waktu untuk ngomong-ngomong sama beliau, ngomong sedikit tentang, ya baru sedikit belum begitu panjang tentang budaya dan tentang agama juga. Dan beliaunya kan juga banyak pondoknya di mana-mana. Pendapat Dik Widodo saya belajar budaya dan agama itu satu. Saya sudah matur memang agak sulit karena orang-orang yang beragama khususnya Islam itu dengan orang-orang budaya itu, ini budaya sendiri, agama sendiri. Gimana ya Dek? Ya gimana ini menyatukan, ya kita harus dari kecil Pak, dari pendidikan dasar misalnya BSD atau apa itu, bagaimana anak-anak itu kita tanamkan beragama yang tekun, yang ya taat beragama tapi juga mencintai budayanya. Nah sama Pak Han itu, sorry, tolong siapa ya Cik yang saya nggak tahu Pak, nggak kenal Yai. Mestinya ya Yainya itu yang berbudaya tapi juga berwawasan ke depannya dan ilmunya juga, intelektualnya juga nyandak gitu. Oh iya ya ada Pak Rosidin itu kan, Pak Rosidin di Al Barokah almarhum kan, dia ngelola pondoknya Pak Harmoko yang di Nganjuk. Terus dulu mencarikan sana, terus Pak Rosidin menunjuk Pak Han tadi, dan Pak Han itu masih kuliah di UGM S2-nya, terus cari, jadi ngomong-ngomong belum lulus saya dulu. Jadi pas pendirian itu Pak Han belum lulus masih. Terus ngomong-ngomong, ya ditawari mau, terus ya itu jalan. Di Sorok itu ya Pak Harmoko yang cari. Oh, jadi semua gue kapan? Udah kan, Bono Coroko, Bono dan Caroko. Bono itu ada, Caroko itu utusan. Di kita itu sebagai utusan untuk mengajak buat kebaikan dan meninggalkan kejelekan, intinya itu putusan untuk ya berbuat baik lah. Maka kalau orang di jalan lewat gitu, namanya Bono Coroko. Ya kita melihat kebijakan para wali dulu
pada waktu para wali menyebarkan berdakwah agama itu memang dengan budaya, dan sekaligus menanamkan kecintaan anak-anak itu terhadap bangsa dan negara melalui budayanya. Harapan saya itu sebenarnya untuk saya sendiri ya, kalau pribadi itu bagaimana kedepannya seperti seusia bawah saya, anak-anak saya itu benar-benar mencintai budayanya, tetapi tetap tekun terhadap agama yang mereka yakini, agama apapun. Jadi silakan untuk beragama, setaat-taatnya, tapi budaya ini jangan sampai lepas. Nama saya Pak Rio, ya, dari Kepala Desa Purwosari, alamat rumah Sumbersari, RT 1 RW 6, Desa Purwosari, Kecamatan Kabupaten Wonogiri. Kami yang dituakan di Desa Purwosari mengapresiasi keadaannya Pondok Pesantren Wonocoroko, bahwa peningkatan ataupun fasilitas di pesantren Wonocoroko, alhamdulillah kami mengapresiasi dan mengacungkan jempol bahwa perkembangan di Pondok Pesantren Wonocoroko pesat sekali. Karena apa? Walaupun itu pendidikan Islam, ternyata juga tidak meninggalkan budaya Jawa. Kaitannya karawitan, tari, pedalangan, dan lain sebagainya itu tidak akan ditinggalkan di kegiatan Pondok Pesantren Wonocoroko yang berdomisili di Segawe, RT 2 RW 7, Desa Purwosari, Kecamatan Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah kami yang dituakan di Desa Purwosari sejak awal, mungkin juga lupa dari awal mulanya mau berdirinya pondok pesantren juga kita ikut berbincang-bincang di situ. Alhamdulillah bisa berdiri sampai berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah kita juga anak-anak didik dari pesantren Wonocoroko, juga yang dari Desa Purwosari, Kelurahan Wonoboyo, dari Desa Manjung, Desa Sonoharjo dan sekitarnya, itu siswa-siswanya banyak yang ikut istilahnya di Pondok Pesantren Wonocoroko. Itu jadi alhamdulillah dalam Pondok Pesantren Wonocoroko itu yang dipimpin oleh Mas Ahan Mahabi, alhamdulillah saya sekali lagi mengacungkan jempol dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya bahwa peningkatan di Pondok Pesantren Wonocoroko itu sangat pesat sekali. Nami kula Waridi, nami anggenipun maringi mara sepuh kula Atmo Sunarto. Dados jangkepipun nami kula Waridi Atmo Sunarto. Lajeng kelahiran kula tahun 1997. Dados kirang langkungipun kula wonten ngalam bebrayan ini sampun 7 tahun kirang langkungipun niku. Kula piyambak Mas secara pribadi Pondok Wonocoroko niku pondok ingkang sae kangge napa nggih? Kangge ngempalaken para putra wayah ingkang badhe sami ngangsu kawruh ingi bab agami. Utaminipun agami Islam. Menika naik kula langkung sae langkung prayogi. Sebabipun menapa tiyang gesang wonten ing alam bebrayan nggih kados menika kedah nggadahi gegebengan utaminipun agami. Amargi tiyang menawi mboten nggadahi agama, mboten duwe agama, tiyangipun nggih kaya ngoten nika. Nggih. Nah, kula piyambak rumiyin nggih mboten duwe agama Mas, kula terus terang. Kula iso mlebu agama Islam niku nembe wonten mriki. Utaminipun para putra wayah ingkang ngangsu kawruh dhateng pondok menika budaya-budaya Jawi menika kesanipun ngretos. Basa Jawa, tari-tarian Jawa
nek lare sak menika kan mboten ngerti. Basa Jawa ki kepiye to nek nggih ki apa tegese? Niku kan mboten ngerti nek darane iki. Mboten ki apa to tegese? Anu. Sakniki napa kula nimbali buyut kula. Mbah, Nduk, Le, apa Mbah? Lah niku kan kirang prayogi. Terus pondok ana cara-cara ngaten-ngaten niku ingkang pun didalaken Bapak. Dampaknya menguntungkan sekali. Menguntungkan sekali. Mboten wonten dampakipun menapa, dampaknya menguntungkan sekali. Kula piyambak yang sepuh mendukung sekali Mas ini bab pondok. Menguntungkan kepada warga masyarakat. Sing maune ora iso maca Al-Qur'an sakniki saged. Sing maune ora iso salat, sing mboten saged salat. Sak wontenipun pondok ana Tarakem sakniki saged salat. Menguntungkan mboten wonten dampakipun menapa-menapa. Nah, kula piyambak kalih Mas Ahan kalian salut. Mriko salut kalian adat istiadat Jawa. Bukan mantap-mantap masalah menapa-menapa kula salut kalian. Uger kondangan kula ngiralaken Pak Han nyan dongane Pak. Iya. Dilaksanakan. Perkenalkan, nama saya Budi Setio, tapi biasa dipanggil BB. Di sini saya pelaku UMKM. Itu saya jualan nasi goreng, mie goreng, pecel lele, ayam bakar, sifatnya makanan siap saji. Sini juga kami kasih brand Babe Nakal Songo-songo. Di pesantren Honocoroko itu kan MI Honocoroko itu untuk siswanya ada makan siang. Kebetulan kami diberi kepercayaan untuk memberi makan siangnya. Saya kira cukup baik. Karena apa? Karena di samping tentang keagamaan ya, itu juga ada seninya, ada gamelan, berlatih gamelan, ada tari, bahkan ada dalang. Dan juga kan kalau yang dinia, yang 1 sampai kelas 4 kan dinia, itu bisa mengurangi waktu bermain anak. Dalam arti sekarang kan cenderung ke game itu ya. Nah itu bagi orang tua senang, alhamdulillah. Jadi waktu untuk bermain game itu sangat berkurang. Karena kebanyakan anak sekarang kan kalau sudah nge-game sudah lupa. Bagi saya ya alhamdulillah. Satu juga saya mendapatkan income karena kerjasama juga para siswa itu membayar. Jadi saya juga sedikit mendapatkan rezeki gitu. Jadi kerjasamanya sifatnya ya ada bisnisnya gitu. Harapan saya banyak sekolah-sekolahan yang sifatnya ke prestasi bukan hanya di di dalam pelajaran aja, maksudnya skill juga penting. Karena untuk ke depan anak-anak kita, generasi kita itu harus memiliki skill. Tanpa skill aku rasa juga kurang, karena sekarang mencari kerja itu juga butuh skill, bukan hanya butuh pinter tok. Skill lebih dominan kalau sekarang. Mungkin itu. Nami kula Pak Suman. Dusun Segawe, Rak Pondok. Gawe ini namung tani, namung tiang lugu. Semerap gawe nggih liwat mriki kok. Lare TK, lare MC gitu kan. Nggih, gawe liwat mriki. Oh mriki? Nggih, pondok niku. Oh. Kok olahraga liwat mriki. Kok olahraga sampai mriki nggih? Nggih. Jalan-jalan iki.
remen nggih ningali lari-lari pondok. Ya men. Nonton dalang nggih. Sakit dalang nggih. Ada sing seneng rawitan. Napa-napa enten niku niku. Liyatane napa-napa enten. Itu kalih liya-liyane. Nggih. Zaman sekolah nomor 1 terus. Jenengan? Nggih, sak rombongan. Rawitan teng putih-putih. Nyekel napa, Mbak? Terus, gunung terus. Oh, gunung terus. Nggih. Sekuatan ini. Nggih. Demi pondok niku masyarakat nggih padha remen enten Mas Tahan niku nggih sedaya nggih seneng cocok. Nggih tiyang nggih mboten padha nggih ana sing mboten anu nggih lumrah. Mriko-mriki padha mawon. Nggih. Untuk nama Anang Wahyu Pratama, kalau pekerjaan sehari-hari ya swasta saja, mandiri. Kalau di masyarakat kebetulan ya hanya sebagai masyarakat biasa. Alasan pertama mungkin karena faktor basic agama yang menjadi salah satu alasan kami menyekolahkan anak-anak kami ke sana. Jadi kalau kami dulu kan di generasi kami itu mungkin saat itu belum begitu banyak pondok di mana-mana, jadi basicnya masih umum. Ya akhirnya terasa ketika besar seperti ini, ya pemahaman agama mungkin masih biasa-biasa saja. Nah kami ingin anak-anak kami juga selain mendapatkan pelajaran yang umum, itu juga mendapatkan tambahan agama yang lebih dari porsi yang di sekolah negeri yang lain. Itu alasan pertama. Alasan kedua dekat. Ya memang kalau untuk anak-anak SD itu seperti sekilas berat, karena biasanya anak-anak tuh masih ada keinginan untuk sekolah-sekolah pengen bermain-main gitu ya. Namun ketika masuk ke MI Al-Alim mau tidak mau harus ikut di program dinia ya, sekolah harus ada jam tambahan. Tapi kita juga melihatnya bahwa sekolah itu juga merupakan arena untuk bermain juga karena interaksi dengan kawan-kawan kan juga cukup masuk di situ. Jadi ya sudah ya kita melihat dari sisi positifnya. Gini, mungkin kalau kita melihat generasi pelajar hari ini tuh harus selain mendapatkan ilmu yang sifatnya akademis, itu juga harus mendapatkan yang sifatnya kayak skill. Nah skill itu kan berbagai macam bentuk, bisa yang lewatnya kayak semacam budaya, itu juga melatih skill siswa untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan di keinginannya kan itu ya, dalam bentuk musik, dalam bentuk apapun itu. Bahkan kalau saya melihat mungkin suatu saat nanti perlu juga ada pesantren yang mungkin selain budaya juga skill untuk wirausaha. Ngajarin anak-anak mulai kecil tentang ini loh, berdagang atau mungkin berternak atau menanam itu juga perlu sebagai tambahan saja gitu. Jadi melihatnya ya ini untuk nambahan saja, nambah skill saja anak di budaya. Kula nami kula Pak Sukidi, RT setunggal RW 7 Segawi. Kula wonten mriki dipun kalih Pak Harmoko, ken nenggo Pak Harmoko ken dados tukang kebun wonten pondok mriki. Resik-resik mangsak rumiyin nggodhog wedang nyapu nggih jamelane tukang kebun ngoten nggih mawon. Nggih menika kangge anak-anak menika benjing supados saged mengakui budayanipun Indonesia, agaminipun sae, saged mlampah sae, saged menapa lare-lare menika saged nerusaken pelajaranipun nampi saking Bapak Guru Ibu Guru saged lancar, benjangipun saged
dados laring kang utami saged kuncara dados patuladaning para kawula ing Indonesia mriki. Mboten enten pengaruhe jaman menika nggih pun supados kangge tambah kangge ragat anak putu menika kula nggih ngragati putu ana peniku anak yatim piatun supados saged nerusaken anggenipun sekolah benjang saged kula pami kula mboten enten pun saged ningali kepinteran kangge napa pados sandang panganipun kangge sak lanjutipun. Nama saya Fijar dari Sidoarjo. Saya pengabdian dari Pondok Modern Al Barokah dan saya diutus di sini untuk mengabdi sebagai guru. Ini setelah saya diutus untuk mengabdi di pesantren ini, di pesantren Honocoroko, saya tuh merasakan hal yang beda. Jadi setelah saya 6 tahun belajar di pondok yang modern itu seperti ini, dan saya diutus untuk sini, saya melihat aktivitas anak-anak dan kegiatan di sini, saya merasakan hal yang beda. Mungkin hal ini tidak bisa dirasakan semua orang loh, karena saya melihat ternyata di sini tuh enggak hanya diajarkan untuk belajar seperti pelajaran umum dan agama yang lainnya, tapi juga kita di sini anak-anak diajarkan untuk berbudaya. Anak itu tahu tentang agama dan pelajaran umum lainnya, tapi anak-anak di sini tuh juga diajarkan, oh ini budaya Jawa, oh ini budaya yang harus kita lestarikan, karena jarang di luar sana orang anak-anak seumuran SD, setara SD itu, setara MP itu tahu budaya. Jadi nama saya Ajeng Juwanti Prihatina. Saya basicnya adalah guru bahasa Inggris dan saya mengawali berada di sini itu sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Honocoroko. Jadi berdirinya sejak tahun 2011, kemudian sudah berdiri itu yang pertama kan ada madrasah diniyah, jadi belum seperti saat ini yang sudah ada lembaga pendidikan formal, ada RA, ada MI, dulu masih madrasah diniyah, masuknya sore hari seperti itu. Kemudian beliau Bapak Widodo Wilis bersama Ibu Gianti itu kebetulan mencari saya, meminta saya untuk turut serta memberikan sumbangsihnya, karena saya basicnya pendidik, saya diminta untuk juga menyampaikan apa yang saya bisa di sini. Dan pada saat itu tahun 2011 itu saya menyambut dengan baik tawaran dari beliau berdua, karena saya prinsipnya kalau kita bisa memberikan sesuatu yang itu bisa mendatangkan atau menjadi amal jariah lah, kenapa tidak, seperti itu. Dan akhirnya waktu itu saya sampaikan kesanggupan saya dengan senang hati, dan waktu itu masuknya masih sore hari. Jadi, saya juga sangat senang karena saya di sini sebagai warga dusun Segawe, ternyata di kampung saya itu ada sebuah lembaga, ada pondok pesantren, dan ini memang yang pertama kalinya. Dan tentunya pada saat itu pikiran saya, nanti kalau ada pondok pesantren pastinya akan berimbas yang baik kepada masyarakat, karena satu itu yang namanya pondok pesantren pasti nanti akan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat, akan menjadi pionirnya seperti itu. Kemudian yang kedua, basicnya juga pendidikan lah. Ini bagi saya ketika saya mau masuk ke sini itu berarti saya juga ibaratnya yang ilmu yang saya tularkan itu otomatis adalah dari keluarga saya di sini, kerabat saya, sahabat-sahabat tetangga saya, terdekat saya. Dan kalau kita mau berbuat baik, bersedekah itu kan
yang paling dekat dengan kita dulu, baru nanti ke yang lainnya, ke yang jauh-jauh seperti itu. Kalau sejarah Islam di tanah Jawa itu kan memang tidak terlepas dari yang namanya Wali Songo. Para wali itu dalam melakukan syiar atau penyebaran agama Islam, pendekatannya kan memang dengan budaya, karena dengan budaya itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Dan di sini berdirinya pondok pesantren ini salah satunya juga selain pendidikan agama, pastinya juga ada nilai-nilai budaya. Kita sebagai orang Jawa banyak sekali filosofinya sebagai orang Jawa. Nama Abdullah Sani, asli dari Kebun ya sekitar sinilah. Sekolah formal SD, SMP, SMK. Setelah lulus kerja kebetulan setahun, habis itu ada tawaran ngaji dari Pak Yai, ya ngaji malam lah. Terus setelah mungkin setengah tahun itu baru ada tawaran buat mungkin di sini gitu. Unik, keren, soalnya jujur mulai sekolah SMP, SMK itu budaya dalam kehidupan saya ibaratnya ya hilang lah, dan nggak pernah nyentuh budaya. Dan di sini dikenalkan lagi, ditambah sekarang ikut grup Mandraguna itu jadi lebih mengenal lah budaya Jawa itu. Jadi unik ya. Dapat ilmu agama, dapat merefreshing budaya yang kita punya. Sebenarnya saya pribadi yang saya dapatkan itu ngaji di sini itu bukan ke kalau pondok-pondok lain kan mungkin kayak fikih, akhlak gitu kan. Di sini ya ngaji, cuman yang lebih mengena ke saya itu bagaimana cara kita buat kan ada dalilnya itu yang khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memanusiakan orang lain lah. Mungkin cara gampangnya bagaimana cara kita membuat orang lain bahagia. Nah, itu yang lebih saya pelajari di sini. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap, memahami gitu kan. Kalau bahasa Jawa itu ada yang namanya umpan papan, terus macam-macam lah. Intinya yang kita rasakan itu ya jangan kita unggulkan, kita harus mementingkan orang lain dulu, jangan mementingkan diri sendiri. Nah itu yang saat ini masih dipelajari, masih susah lah. Yen wong anom-anom iku kudu ingkang ataberi, kejagongan lan wong tuwa ingkang sugih bocah iku warna-warna ana ala ana becik. Perkenalkan, nama saya Sandra dari Karang Taruna Dusun Segawi. Kalau saya Endah dari Karang Taruna Dusun Segawi. First impression saya ya pertama itu saya penasaran Mas. Kalau dulu kan saya kan pernah santri di sini. Nah itu biasanya kan kalau pondok itu ya cuma ngaji, terus diajari sholat gitu-gitu. Kalau di sini itu kan diajari menari, menyanyi, dalang, sebagainya. Menurut saya yaitu bagus ya Mas. Maksudnya beda dari pondok-pondok yang lain, tapi bedanya itu dalam arti positif seperti itu. Kalau menurut saya dampak dari adanya Ponpes Hanajaloko ini sendiri, mungkin kalau dulunya dari Karang Taruna itu yang minim adanya pengajian, itu sekarang lebih sering lebih aktif dalam mengikuti pengajian ataupun
acara-acara yang diadakan oleh Pondok Pesantren Wonocoroko ini. Mungkin dari dalam segi kesenian juga. Kalau misal dulu itu di Tirakatan itu mungkin belum ada seperti di acaranya itu belum ada kayak penampilan seni atau misalnya tari atau nyanyi seperti itu. Tapi kalau sekarang itu dengan adanya pentas Wonocoroko ini dalam Tirakatan itu sudah ada penampilan seperti menari lalu menyanyi seperti itu, Mas. Oke. Dampaknya ini membantu kami para pemuda ini dalam proses Mas, menambah ilmu agama. Kan sekarang ada pondok, ada kiai juga, jadi banyak ilmu yang didapat, karena juga setiap minggunya kan juga sudah rutin ada pengajian legowo, kemudian ada biadab juga, jadi dan juga mempelajari kitab-kitab juga, beberapa kitab, jadi menambah wawasan ilmu juga buat pemuda-pemudi Karang Taruna Dusun Segawe. Di Ponpes Wonocoroko ini kan Pak Ahan sendiri kan juga mengelola Hadroh Mandraguna. Nah, dari personel Hadroh Mandraguna itu juga sebagian mengambil dari Karang Taruna Dusun Segawe. Jadi yang dulunya pemuda Karang Taruna Dusun Segawe itu ya istilahnya nggak punya gawean. Terus ditarik Pak Ahan ke Hadroh Mandraguna itu, begitu, Mas. Ya, saya perkenalkan, nama saya Pak RT, namanya Yatim. Terus di sini saya sebagai juga pemuka agama, juga termasuk Ketua Takmir Masjid Al Huda Segawe. Di samping itu juga merangkap Ketua RT 0207. Pandangan kami, karena saya selaku RT sini dan kebetulan pondok itu mapan di RT saya, dan saya juga sama Pak Ustadznya, sama guru-gurunya itu kenal sekali, setiap harinya bersama-sama berjuang untuk menegakkan agama. Di samping itu memang Pondok Wonocoroko itu samping agama yang kuat, budayanya juga kuat. Akhirnya pun menciptakan suatu namanya kelompok Hadroh yang dinamakan Mandraguna. Kalau dampaknya di Pondok Pesantren Wonocoroko itu sinergi, Mas. Antara masyarakat dan pondok itu selalu kalau ada apapun mereka itu sama-sama bersama berjuang. Contohnya di waktu kita mengadakan Tirakatan 17 Agustus, Hari Jadi Wonogiri, bersama dengan pondok mengadakan suatu pentas itu bersama pondok. Akhirnya juga yang disepui oleh Pak Ahan sebagai Ustadz itu pencipta lagu-lagu yang namanya lagu Wali Songo dan sebagainya. Pokoknya yang bernuansa agama gitu lah. Semur peletaan batu pertama itu dari Pak Harmoko sama tokoh yang sudah Pak Dar Harminto itu sudah meninggal di Sritek, pendiri Sritek itu juga termasuk pendiri Wonocoroko. Harminto itu? Harminto pendiri Sritek, mempunyai Sritek itu. Sritek. Sritek itu pabrik tekstil terbesar se-Asia. Karjo, mapannya. Harap pondok ya mudah-mudahan di masyarakat sini semua anak-anak yang masih kecil mudah dimasukkan situ. Mudah-mudahan nanti pondoknya menjadi pondok yang terkenal, juga pondok yang maju dalam murid-muridnya maupun guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau Anda pernah dengar ada pondok yang mengintegrasikan dakwah antara nilai-nilai agama dengan budaya, itulah Pondok Hanacaraka. Pondok yang diasuh oleh Gus Ahan ini menurut saya menarik. Karena apa? Karena pondok ini adalah pondok yang mengintegrasikan dakwah dengan mempertemukan antara nilai agama dan budaya, atau budaya itu dijadikan sebagai wasilah untuk berdakwah. Nah, pondok yang seperti ini jarang. Padahal kalau kita belajar dari sejarah masuknya Islam di Indonesia,
Wali Songo dulu itu telah menggunakan budaya sebagai wasilah untuk mentransformasikan nilai-nilai keislaman, sehingga proses islamisasi di bumi Nusantara ini berjalan dengan sukses, damai. Inilah sebetulnya yang merupakan pesan inti dari Islam rahmatan lil alamin. Nah, yang seperti ini menarik dan ini perlu untuk diangkat kembali di saat sekarang ini. Mungkin sudah banyak orang yang memiliki pandangan-pandangan atau mulai meninggalkan budaya sebagai wasilah untuk melakukan proses dakwah dalam rangka transformasi nilai-nilai keislaman. Bonjour, je m'appelle Cécile Urbault, je suis marionnettiste française et j'ai eu la chance de travailler avec Pak Widodo Willis depuis 2008 en échange entre la France et l'Indonésie. Je suis venue étudier le wayang kulit chez lui et en France, il est venu plusieurs fois travailler avec nous. Nous avons eu la chance, avec ma compagnie, la compagnie Jeux de Vilain, de venir jouer dans l'école Anak Coroko à Purwosari, Wonogiri. On est venu jouer l'année dernière 2 spectacles de marionnettes pour les enfants de l'école. On était très heureux de la manière dont les spectacles ont été reçus. Les enfants étaient très contents, ont beaucoup participé. Pour nous, c'était un honneur de pouvoir jouer dans cette école que nous apprécions et que nous soutenons de la France. Et on pense que cette école est vraiment importante pour pouvoir promouvoir le wayang kulit et tous les arts traditionnels indonésiens. C'est important, donc on était très heureux de venir jouer. On remercie toute l'équipe d'Anak Coroko et bravo à vous pour cette école, on espère qu'elle durera encore très longtemps. Merci à vous. Bonjour, je suis Grégo Renaud, je suis marionnettiste pour la compagnie Jeux de Vilain. Depuis une quinzaine d'années, j'ai la chance de travailler avec Widodo Willis et toute son équipe en Indonésie et aussi de les avoir fait venir en France. Nous avons pu jouer ensemble des spectacles indonésiens, des spectacles français, à la fois en Indonésie et en France. Et l'an dernier, j'ai eu la chance de jouer pour l'école Anak Coroko, son école que j'ai vu construire petit à petit. Et je suis très fier de cette représentation. Les enfants de l'école étaient très ouverts à la représentation, très contents de voir ce qu'on leur proposait. Et pour nous, c'était un vrai grand moment de pouvoir montrer de la culture française en Indonésie, comme quand nous montrons la culture indonésienne en France. Ça me paraît très important que cette école continue ainsi à s'ouvrir à des artistes étrangers, parce que c'est dans la connaissance de l'art, de la culture et des traditions de l'autre qu'on apprend à le connaître et qu'on n'a pas peur de lui, et qu'on construit ainsi un monde futur plus humain, plus fraternel, plus doux, plus consensuel, et où nous sentirons tous mieux. Longue vie à l'école Anak Coroko, et j'espère que nous continuerons ces échanges dans l'avenir. Ning kene ning tanah Jawa Tatya satriya ning kene ning Nuswantara kinarya jaya. Caritane Ratu Retno Kencana Ratu Jepara Hambudidaya ngusir bangsa manca dadi wibawa. Kanjeng Ratu Kalinyamat satriyaning nagari njunjung derajat para abdi Tatya bepali.